Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Triwahyudi dan saya Salsabila Amalia Fortina. Di sini kami PKP-nya berada di PT Organon Pharma Indonesia yang terletak di Pandaan, Pasuruan. Di sini kami akan mempresentasikan terkait sistem dokumentasi pada PT Organon Pharma Indonesia. Untuk yang akan kami bahas yaitu ada pertama sistem dokumentasi, penyimpanan dokumen, pemusnahan dokumen, contoh implementasi, analisis kelebihan dan kelemahan, serta saran. Yang pertama sistem dokumentasi. Jadi sistem dokumentasi di PT Organon itu ada dua. Yang pertama ada paperless atau EDOC, yang kedua paper based yaitu non EDOC. Di mana pada penggunaan EDOC sendiri itu di PT Organon sudah menggunakan ATQ. Pada ATQ tersebut terdapat beberapa bagian yang digunakan untuk memonitoring dokumen yang ada di situ, seperti change control management, audit management, ELOC center, atau biasa dikenal dengan ELOC book, kemudian ada dokumen kontrol dan dokumen kontrol arsip. Dokumen kontrol dan dokumen kontrol arsip itu sebenarnya sama, namun yang membedakan yaitu pada dokumen kontrol arsip itu untuk update-updatean yang untuk yang sudah tidak digunakan, tapi sebagai arsip. Kemudian kalau untuk paper base sendiri masih digunakan seperti logbook yang ada di line produksi dan pada batch record. Kemudian untuk penyimpanan dokumen, untuk penyimpanan dokumen sendiri pada ATQ itu harus dilakukan oleh personel yang registrasi, di mana mereka harus memiliki username dan password, sehingga tidak semua orang bisa mengakses ATQ. Sedangkan untuk yang dokumen sendiri, yang bisa mengurus yaitu DCC. Kemudian untuk ATQ sendiri itu digunakannya di website ATQ Reliance, dan untuk yang non EDOC itu disimpannya itu ada di ruang DCC. Jadi tidak semua orang bisa mengakses dokumen yang ada di DCC tersebut. Kemudian untuk pemusnahannya sendiri, untuk ATQ itu tidak ada pemusnahan. Jadi hanya ada perubahan status dari aktif menjadi nonaktif, di mana nantinya dokumen yang nonaktif tersebut akan secara otomatis secara sistem akan terhapus. Sedangkan untuk non EDOC atau yang dokumen sendiri itu berdasarkan retention time dari dokumen tersebut. Nah, untuk bagaimana ATQ itu digunakan, itu prinsipnya sebenarnya jadi jika kita ingin menggunakan dokumen di situ, maka kita harus mengupload atau membuat dokumen dulu, kemudian baru bisa diupload. Nah, untuk dokumen yang ada di ATQ tersebut, itu biasanya dilakukan review setiap 3 tahun sekali. Nah, tujuan dari review ini yaitu untuk mengecek apakah ada perubahan ataupun tidak. Sedangkan kalau non-EDOC sendiri, nantinya akan didata kira-kira dokumen apa aja yang akan disimpan di ruang DCC tersebut. Nah, dokumennya nanti itu akan disimpan dalam Excel, di mana pada Excel tersebut terdapat nama dokumen, ruangan, dan lokasi lemarinya, sehingga memudahkan untuk pencarian. Kemudian untuk pemusnahan dokumen sendiri, seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada bagian untuk di EDOC atau di ATQ sendiri, tidak ada pemusnahan menggunakan paper shader, tapi hanya perubahan status yang nantinya sistem akan otomatis menghapus file-file yang sudah digunakan. Kemudian kalau untuk yang non-EDOC ini, jika dokumen tersebut sudah melebihi retention time penyimpanan, maka akan dilakukan pemusnahan dengan paper shader. Nah, untuk di Organon sendiri, dalam dokumennya telah menerapkan prinsip ALCOA, yaitu attributable, legible, contemporaneous, original, dan akurat. Di mana untuk attributable sendiri yaitu jadi seperti contohnya itu setiap individu itu memiliki jadi seperti setiap individu itu harus memiliki tanda tangan fisik dan tanda tangan berupa kombinasi user dan password, kemudian kartu akses dengan area akses yang terbatas.
jadi tidak semua orang bisa mengakses. Kemudian untuk legible, contohnya seperti tanda tangan itu harus jelas. Nah, jika ada koreksi pada bagian tersebut, pada dokumen tersebut, maka tidak boleh menghilangkan informasi awal yang telah ditulis tadi. Nah, jadi harus tetap terlihat. Kemudian untuk mengganti label yang pudar, kemudian mencetak data dengan kertas non-thermal age, itu dapat terbaca selama siklus hidup. Sedangkan untuk component news yaitu harus segera didokumentasikan aktivitas yang dilakukan. Dan untuk original yaitu datanya itu harus asli, maksudnya itu data pertama yang utama, dan akurat yaitu datanya lengkap atau tidak dimanipulasi. Baik, masuk pada contoh implementasi. Untuk implementasi dokumentasi yang kami contohkan di sini adalah dokumentasi dari batch record. Yaitu batch record merupakan kumpulan catatan kegiatan produksi dan hasil pengujian lab tiap produk. Jadi mewakili dari manufacturing instruction atau MI, packaging instruction atau PI, hasil in process control, dan hasil end process control, serta certificate of analysis dari produk. Batch record ini dikumpulkan sebagai bukti dari dokumentasi proses produksi, di mana hal ini nanti akan berguna untuk pembuktian misalnya ada produk quality complaint ataupun dari adanya adverse effect. Jadi kita bisa menelusuri di mana terjadinya kesalahan saat produksi melalui batch record ini. Untuk dokumentasinya sendiri, batch record dimulai dari pengumpulan berkasnya sendiri, di mana tiap kali selesai produksi akan dikumpulkan dari MI, PI, dan hasil pengujian QC akan dikirimkan pada QA untuk memulai status rilis. Setelah berkas dinyatakan dirilis, maka berkas yang diterima tadi dari MIPI dan hasil dari lab QC akan dikirim ke DCC atau dokumen kontrol oleh QA dari pihak yang merilis dokumen-dokumen tadi. Nah, untuk sampai di sisi tadi, dokumen akan disimpan dan didata baik dari itu nama dokumen dan lokasi penyimpanannya, sehingga ketika diperlukan kita lebih mudah untuk mengambil atau mendapatkan dokumen batch record ini kembali. Untuk masa penyimpanannya sendiri, batch record akan disimpan hingga masa produk expired date dan ditambah 1 tahun. Dan untuk pemusnahannya, batch record akan melewati masa penyimpanan akan dilakukan pemusnahan dengan menggunakan shredder. Berikutnya untuk analisis kelebihan dan kelemahan. Dari pengamatan kami, baik dari paperless maupun paper-based documentation yang dilakukan di PT Argonon, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan. Pertama, untuk dari paper-based sendiri, praktis dan informasi dapat dicantumkan lebih banyak melalui dari e-doc sendiri. Di mana misalnya kita cetak, kita bisa cantumkan banyak form atau banyak tabel sesuai keinginan kita itu, dan lebih mudah untuk melakukan perubahan-perubahannya, makanya disebut praktis. Kedua, mudah diaplikasikan, semua orang relatif bisa melakukan pengisian dari dokumentasi yang paper based ini karena instruksinya sudah jelas dan hanya menggunakan pena kita bisa mendokumentasinya secara langsung. Lalu untuk kelemahannya memang terdapat beberapa isu data integrity seperti dari keterbacaan, dan seketika ada koreksi itu memang salah satu isu data integrity yang sering ditemukan pada paper based documentation. Lalu dalam penyimpanannya juga butuh penyimpanan yang lebih banyak atau lebih luas untuk ruang penyimpanannya. Dan ketika data sulit ditelusuri, meski sudah ada sistemnya tadi, masih memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penyimpanan dan terjadinya kehilangan dokumen secara fisik tadi. Selain itu juga rawan terjadi kerusakan untuk dokumen fisik atau paper base. Berikutnya untuk paperless atau e-doc, kelebihannya memang ada keunggulan di data integrity yang lebih terjamin, terutama misalnya di attributable akan lebih terjamin bila adanya username dan password bagi tiap user yang melakukan dokumentasi dibandingkan ketika dibandingkan paper base hanya tanda tangan dan
inisial pekerja, itu masih memungkinkan terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam pengerjaannya, begitu. Lalu juga dari paperless ini ada kemudahan untuk penelusurannya juga karena memang bisa menggunakan fitur search dan transfer data lebih mudah untuk perpindahan data dari satu departemen ke departemen lain akan lebih cepat gitu. Next, untuk kelemahan dari paperless documentation memang bisa adanya sistem atau maintenance yang bisa mengancam proses produksi. Lalu juga sistem elektronik rawan terjadinya cybercrime. Lalu untuk aplikasinya sendiri untuk paperless e-doc ini perlu adanya training khusus untuk pengoperasian dari dokumentasi dan diperlukan koneksi internet untuk melakukan dokumentasi sehingga ketika faktor koneksi internet ini terganggu akan mengancam juga proses produksi yang ada di perusahaan. Next, untuk saran, baik pertama dari e-doc sendiri ya. Pertama untuk filter pencarian kita bisa menemukan beberapa masalah di e-dokumentasi yang ada, yaitu masih belum bisa difilter per bagian atau per kebutuhan. Jadi masih sebatas filter e-docnya itu untuk membedakan mana dokumentasi yang global dan mana yang dari manufacturing set, tapi masih misalnya kita membedakan dokumentasi untuk quality, untuk dari produksi itu masih tercampur sehingga kita juga masih memerlukan atau menghafalkan kode-kode inisial dari tiap-tiap tipikal dokumen. Begitu itu yang perlu diperbaiki. Lalu kedua itu peningkatan kapasitas dari sistem dokumentasi karena memang dari e-log salah satu kesulitannya dari sistemnya kita masih belum bisa menambahkan banyaknya fitur yang seharusnya ada untuk dokumentasi untuk dikonversikan ke e-log sehingga perlu peningkatan kapasitas sistem dari e-logbook ini kalau memang diinginkan konversi ke e-logbook. Dan dokumentasi secara elektronik dan integratif karena di organ sendiri selain ETQ ada beberapa dokumentasi yang memang terpisah dari sistem ETQ ini sehingga ada beberapa aplikasi yang digunakan. Nah, hal ini rawan terjadinya ketercampur bauran atau overlapping sehingga diperlukan adanya sistem dokumentasi yang terintegratif dari seluruh departemen begitu. Untuk saran untuk non-edocnya sendiri, pertama simplifikasi sistem dokumentasi di mana untuk form-form yang diisi kalau bisa disederhanakan mungkin. Pertama untuk kemudahan pekerja, kedua untuk kemudahan ketika kita mengkonversikan untuk ke e-logbook. Nah, memang dari konversi ini tantangannya antara meningkatkan kapasitas sistem atau mensimplifikasi proses dokumentasi yang ada. Dan memang dari non-e-doc ini kita sarankan mengkonversi menjadi yang logbook menjadi e-logbook. Sehingga saran utama kami yaitu perlunya adanya konversi logbook yang digunakan menjadi e-logbook. Lalu bagaimana analisis dari saran yang kami usulkan? Pertama dari kualitas. Dengan adanya e-logbook ini memang keamanan data lebih terjamin dengan adanya limited access dan memang akan meningkatkan faktor attributable pada prinsip ALCOA. Lalu untuk traceability juga akan lebih mudah untuk melacak orang-orang yang melakukan pekerjaannya ini melalui e-logbook dan terlebih lagi untuk live monitoring karena untuk mengetahui terjadinya sistem dokumentasi yang ada kita seringkali harus menyelesaikan proses produksi dan menunggu itu bisa hadir di meja QA. Dengan adanya e-logbook ini misalnya QA pun bisa memantau secara live bagaimana dokumentasi yang terjadi atau proses produksinya begitu. Lalu berikutnya dari e-logbook ini kita bisa membuat backup atau restore data selain di server yang ada di perusahaan, juga bisa membuat cloud server sebagai cadangan. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan,
kita masih ada data yang tersimpan gitu, ada cadangannya. Kedua, dari analisa faktor biaya, memang untuk penerapan e-logbook melalui etik ini akan memerlukan biaya investasi yang cukup besar karena memang butuh penyesuaian sistem yang kita sehingga perlu melobi dari pihak ketiga dari penyedia fasilitas sistem ini. Kita akan membutuhkan dana yang besar, tapi hal ini akan sebanding dengan resiko-resiko yang terjadi apabila kita terus menggunakan paper base, dan untuk juga efektivitas dari investasi, misalnya paper base untuk capacity, kita menambah ruang dan lain, ini cukup setimpal. Untuk implementasinya sendiri, dari pengamatan kami untuk dokumentasi kita dari logbook paper base menjadi e-logbook ini sangat memungkinkan, apalagi dengan adanya fasilitas yang tersedia baik laptop atau komputer hampir di semua tempat set produksinya, dari primary, dari manufacturing room, packaging primary dan secondary sudah ada juga fates-fates yang bisa mengcover kebutuhan untuk dokumentasi ini. Tinggal yang diperlukan adalah personel diperlukan training terkait penggunaan sistem etik untuk logbook ini. Keempat, untuk faktor adaptable, memang untuk sistem dokumentasi disarankan untuk sekarang ini meminimalisir sekali kesalahan yang diakibatkan oleh manusia. Maka dari itu perlu dilakukan adaptasi secara menyeluruh untuk dari pengembangan iptek yang ada atau teknologi itu sendiri. Kedua, kita juga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan otomatisasi sistem dan instrumen ini. Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam dokumentasi ini diharapkan lebih rendah begitu dengan adanya kita mengaplikasikan e-logbook. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.